Pemirsa, permainan meriam karbit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Ramadan dan Idul Fitri di kota Pontianak. Tradisi ini tidak hanya sekedar menghasilkan suara letupan yang menggelegar, namun juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Pontianak, meriam karbit lebih dari sekedar permainan. Meriam karbit merupakan simbol kebersamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatannya. Pembuatan meriam karbit bukanlah hal yang instan, membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Uniknya, proses ini hanya terjadi selama bulan Ramadan. Meriam karbit dibuat dari kayu balok yang dibelah menjadi dua bagian. Setelah bagian tengahnya dikosongkan, tinggal bagian tepi dan belakang yang disisakan dan diukur dengan cermat. Sebelum kedua belahan kayu disatukan kembali, salah satu bagian kayu kemudian dilapisi kain tebal. Selanjutnya dililit dengan rotan membentuk struktur meriam yang kokoh. Setelah struktur meriam selesai, langkah berikutnya adalah menaikkannya di atas landasan dan menentukan amunisi yang akan digunakan. Karbit sebagai bahan bakar utama dicampurkan dengan air untuk menghasilkan gas yang akan meletup saat disulut api, menciptakan bunyi dentuman keras yang menggelegar. Takaran karbit dan air harus disesuaikan dengan ukuran meriam, agar suara yang dihasilkan maksimal. Di sepanjang pinggiran Sungai Kapuas, kelompok-kelompok pembuat meriam karbit masih dapat ditemukan. Salah satunya di Jalan Tanjung Pura, tempat kelompok meriam Nurus Asyofa bekerja. Muhammad Andri, ketua kelompok meriam di tempat ini menjelaskan, proses pembuatan meriam karbit menuntut kerjasama dan koordinasi yang baik antar pembuatnya. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, meriam karbit bisa berisiko pecah atau bahkan membahayakan saat dimainkan. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kerjasama yang solid sangat diperlukan. Henry menambahkan bahwa mereka mulai bekerja setelah sholat tarawih hingga menjelang sahur. Menariknya, tidak hanya orang tua yang berpengalaman, namun juga anak-anak muda yang turut serta dalam pembuatan meriam karbit ini. Memiliki salah satu orang yang berpengalaman, skill untuk pengerjaan ini mereka paham. Berisiko tinggilah dalam pengerjaan meriam. Maka saya dalam ini sampai saat ini mengajak pada adik-adik untuk bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara menyimpai. Bisa jadi ringan, itu karena skill dan kekompakan, saling gotong royong. InsyaAllah yang mana yang berat tadi ini pun menjadi ringan. Muhammad Andri berharap tradisi meriam karbit terus eksis. Dari itu dia ingin pemerintah memberikan kemudahan dalam mendapatkan kayu balok. Sebab material utama ini sudah sulit didapat dan harganya mahal, serta adanya subsidi pembelian karbit.